Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil diskusi kami tentang bahasan yang pertama adalah pemeriksaan suspensi dan kemudi, pemeriksaan transmisi, dan juga yang ketiga adalah pemeriksaan sistem bahan bakar dan kelistrikan. Di sini masuk ke sistem suspensi. Suspensi adalah sistem yang berfungsi untuk menyerap getaran dan guncangan, menjaga kestabilan, dan juga meningkatkan kenyamanan berkendara, dan juga menjaga kontak dari ban ke permukaan jalan. Ini ada komponen-komponennya, ada pegas, shock absorber, ball joint, ada control arm, bushing, dan stabilizer bar. Tujuan dari pemeriksaan suspensi yaitu mengetahui kondisi komponen, mencegah keausan tidak merata pada ban, dan menghindari gangguan kestabilan dan keselamatan. Yang keempat yaitu adalah langkah pemeriksaan suspensi. Yang pertama adalah pemeriksaan visual, yaitu ada cek kebocoran oli pada shock absorber, periksa retak atau aus pada bushing, periksa kondisi pegas, cek karet pelindung ball joint. Yang kedua adalah pemeriksaan fungsional, yaitu tekan bodi kendaraan, periksa bunyi saat melewati jalan rusak, periksa tinggi kendaraan kiri dan kanan. Yang ketiga adalah pemeriksaan keausan, yaitu periksa keausan ban dan periksa kelonggaran ball joint dan tie rod. Yang kelima yaitu gejala suspensi bermasalah. Dalam gejala suspensi bermasalah itu ada kendaraan limbung saat menikung, ban aus tidak merata, bunyi gluduk saat jalan rusak, kendaraan memantul berlebihan. Ya, dan yang ke B ini ada pemeriksaan sistem kemudi. Nah, ada beberapa. Satu, pengertian sistem kemudi. Sistem kemudi berfungsi untuk mengarahkan kendaraan sesuai keinginan pengemudi serta menjaga kestabilan arah. Dan ini ada jenisnya: manual, hidrolik, dan electric power steering. Terus komponen utama kemudi ada satu, steering wheel, steering column, steering gear, tie rod, dan steering knuckle, power steering. Dan tujuan pemeriksaan kemudi menjamin keamanan berkendara, mencegah kehilangan kendali, mengetahui kelonggaran sistem. Ini ada langkah pemeriksaan kemudi. Itu ada pemeriksaan free play, itu yang diperiksa dengan cara memutar setir sedikit dan cek kelonggaran berlebihan. Terus yang kedua ada pemeriksaan tie rod dan ball joint. Ini dengan cara mengangkat kendaraan, terus roda kanan dan roda kirinya digoyangkan, terus periksa kelonggaran. Bisa di scroll bawah aja. Terus ada pemeriksaan sistem power steering. Ini bisa menggunakan, karena ini hidrolik ya, menggunakan cek level oli pada power steering. Terus juga karena ada selangnya, dicek kebocoran selangnya. Kemudian ada periksa bunyi pompanya. Selanjutnya adalah pemeriksaan EBS, yaitu cek indikator di dashboard, gunakan scanner jika diperlukan. Selanjutnya gejala kemudi bermasalah, yaitu biasanya terjadi karena setir berat, setir bergetar, kendaraan menarik ke satu sisi, dan bunyi saat berbelok. Kesimpulannya yaitu pemeriksaan sistem suspensi dan kemudi sangat penting untuk menjaga kenyamanan, kestabilan, dan keselamatan kendaraan. Pemeriksaan dilakukan secara visual, fungsional, dan mekanis untuk mendeteksi kerusakan sejak dini, sehingga dapat mencegah kecelakaan dan kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya pemeriksaan transmisi kendaraan. Yang pertama yaitu pengertian. Transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk meneruskan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda agar kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan dan torsi yang sesuai. Yang kedua yaitu jenis transmisi. Yang pertama itu ada manual, yang kedua otomatis atau IT, yang ketiga CVT. Tujuan pemeriksaan: satu,
mengetahui kondisi komponen transmisi. Yang kedua, mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga, menjamin perpindahan gigi halus dan aman. Langkah pemeriksaan. Yang pertama, memeriksa oli transmisi. Cek level dan kondisi oli. Pastikan tidak berwarna hitam pekat atau berbau terbakar. Dan yang B, pemeriksaan kebocoran. Periksa sel, periksa gasket, dan housing transmisi. Yang pemeriksaan operasional. Pemeriksaan kelancaran perpindahan gigi. Dengarkan bunyi abnormal saat berkendara berjalan. Cek getaran atau hentakan saat perpindahan gigi. Dan yang keempat, pemeriksaan kopling manual. Cek keausan kampas kopling dan periksa free play pedal. Dan yang kelima, gejala transmisi bermasalah. 1. Gigi sulit masuk. 2. Perpindahan terasa kasar. 3. Timbul bunyi mendengung. Dan keempat, kendaraan tidak bertenaga. Ya, kesimpulannya dari pemeriksaan transmisi teman-teman adalah pemeriksaan transmisi itu penting untuk menjaga performa dan juga keselamatan dari pengendara ataupun kendaraan tersebut. Kurang besar, Jim. Pemeriksaan itu dilakukan pada kondisi oli dan juga kebocoran dan performa perpindahan gigi agar sesuai dengan agar tidak terjadi kerusakan dan dapat dideteksi sejak dini. Selanjutnya adalah pemeriksaan sistem bahan bakar. Yang pertama adalah pengertiannya, yaitu sistem bahan bakar berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke mesin dengan jumlah dan tekanan yang sesuai agar proses pembakaran berjalan secara optimal. Yang kedua adalah komponen utamanya adalah tangki bahan bakar, fuel pump, filter bahan bakar, selang dan pipa bahan bakar, dan yang terakhir adalah injektor atau karburator. Tujuan pemeriksaan yaitu yang pertama adalah menjamin suplai bahan bakar lancar, yang kedua mencegah kebocoran, yang ketiga adalah mencegah efisiensi dan performa mesin. Untuk langkah pemeriksaan yaitu yang pertama adalah cek kebocoran pada tangki dan selang, kedua adalah pemeriksa kondisi filter, cek tekanan pompa bahan bakar, periksa kerja injektor atau karburator. Ini ada gejala kerusakan teman-teman. Pada sistem bahan bakar tuh kerusakannya ada satu, mesin tuh sulit hidup. Terus ketika mesin dinyalakan tuh tersendat-sendat. Dan ini yang paling mungkin dapat dirasakan adalah konsumsi bahan bakar itu boros. Terus juga tenaga mesin itu menurun. Dan selanjutnya ada pemeriksaan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan itu menyuplai dan mengatur arus listrik untuk sistem starter, pengapian, penerangan, dan juga komponen elektronik kendaraan lainnya. Ini ada komponen utamanya, ada sumber listriknya, ada aki atau baterai, alternator, motor starter, kabel, dan sekring. Nah, ini ada tujuannya menjamin sistem listrik bekerja normal, terus juga mencegah gangguan starter dan pengapian, menghindari korsleting. Yang selanjutnya yaitu langkah pemeriksaan. Dalam langkah pemeriksaan yaitu ada cek tegangan aki kurang lebih 12 volt saat mesin mati. Selanjutnya periksa terminal aki bersih dan kencang. Cek kondisi sekring dan kabel, periksa pengisian alternator, dan uji kerja motor starter. Nah, kesimpulannya, pemeriksaan sistem bahan bakar dan kelistrikan penting untuk memastikan mesin bekerja secara optimal. Pemeriksaan rutin dapat mencegah kerusakan besar dan menjaga keselamatan serta performa kendaraan. Hasil diskusi, pemeriksaan berkala memiliki peran penting dalam menjaga keandalan kendaraan dalam jangka panjang karena mampu mengidentifikasi potensi kerusakan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi masalah lebih serius. Seiring pemakaian, berbagai komponen seperti mesin, sistem rem, suspensi, dan bahan bakar kelistrikan akan mengalami penurunan kondisi atau keausan dan melakukan pemeriksaan rutin gangguan seperti kebocoran komponen aus atau
kualitas oli yang menurun dapat segera ditangani sehingga resiko kerusakan besar dan biaya perbaikan yang tinggi dapat diminimalisir. Di samping itu, perawatan yang dilakukan secara teratur turut menjaga kinerja kendaraan tetap stabil dan efisien. Kendaraan yang dirawat dengan baik cenderung lebih hemat bahan bakar dan memiliki sistem kinerja yang optimal serta tingkat keselamatan yang lebih terjamin. Dalam jangka waktu yang panjang, kebiasaan melakukan pemeriksaan berkala juga membantu memperpanjang umur kendaraan serta mempertahankan nilai jualnya, sehingga memberikan manfaat baik dari segi teknis maupun ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.